Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Tidak ada wasiat yang boleh diberikan setelah kematian pemilik hartanya kecuali wasiat Sabit bin Qais. Sabit bin Qais Al-Ansori adalah seorang pemuka suku Hajraj yang terpandang. Dan ia juga salah seorang pemuka kota Yatsrib. Lebih dari itu, ia adalah orang yang memiliki akal yang cerdas, berpikiran cerdas, pandai berbicara, dan bersuara lantang. Jika ia berbicara, maka ia akan mengalahkan semua lawan bicaranya. Jika ia berkhutbah, maka ia mampu untuk menyihir para pendengarnya. Dia adalah salah seorang penduduk Yatsrib yang lebih dahulu masuk Islam. Karena begitu ia mendengar ayat-ayat Zikrul Hakim, Al-Quran, yang dibacakan oleh seorang dai muda dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair dengan suara dan intonasinya yang tenang. Bacaan tersebut membuat telinganya tertegun mendengarkan keindahan susunannya. Hatinya terpaut dengan kehebatan penjelasannya. Sanubarinya terenggut oleh semua petunjuk dan syariat yang ada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Sabit untuk menerima iman, kemudian ia meninggikan posisi dan sebutan namanya dengan mengajak diri Sabit untuk bergabung di bawah panji Nabi al-Islam. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah sebagai seorang muhajir, Sabit bin Qais menyambut beliau bersama dengan serombongan besar penunggang kuda dari kaumnya dengan sebuah penyambutan yang mulia. Sabit menyambut Rasul dan Abu Bakar dengan cara yang paling indah. Sabit lalu berkhutbah dengan begitu cakap di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia mulai dengan memuji Allah dan syalawat serta salam kepada nabinya. Kemudian ia menutup khutbahnya dengan berkata, "Kami berjanji kepadamu, ya Rasulullah, untuk melindungi dirimu sebagaimana kami melindungi diri kami, anak-anak kami dan istri-istri kami. Apa balasannya bagi kami?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, "Itu kata balasannya adalah surga." Hinggap di telinga mereka. Maka menjadi cerialah wajah mereka karena merasa bahagia. Dan mereka berkata, "Kami rela, ya Rasulullah. Kami rela, ya Rasulullah." Sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Sabit bin Qais menjadi hatib beliau, sebagaimana beliau juga menjadikan Hasan bin Sabit sebagai penyair beliau. Maka jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan para utusan bangsa Arab untuk mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanding dengan bahasa Arab yang fasyih lewat para orator dan penyair mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminta Sabit bin Qais untuk berhadapan dengan para orator tadi, sedangkan Hasan bin Sabit untuk menghadapi para penyairnya. Sabit bin Qais adalah seorang yang memiliki iman yang mendalam, memiliki ketakwaan yang sesungguhnya. Amat takut kepada Tuhannya. Amat khawatir terhadap segala hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatinya suatu hari sedang ketakutan dengan dadanya yang gemetar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Muhammad, pen?" Panggilan Sabit bin Qais. Ia menjawab, "Aku takut kalau aku binasa, ya Rasulullah." Rasul bertanya, "Memangnya kenapa?" Ia menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk suka dipuji atas apa yang belum kita perbuat. Dan aku mendapati diriku adalah orang yang suka dipuji. Ia juga melarang kita untuk sombong, dan aku mendapati diriku adalah orang yang terlalu percaya diri." Rasul terus berusaha untuk menenangkan kesedihan Sabit sehingga beliau bersabda, "Ya Sabit, apakah engkau tidak rela bila engkau akan hidup mulia, mati sebagai syahid dan masuk surga?" Maka berserilah wajah Sabit dengan kabar gembira ini, ia langsung berkata, "Tentu aku rela, ya Rasulullah. Tentu aku rela, ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau akan mendapatkannya." Saat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala turun yang berkenaan tentang diri Sabit dan berbunyi, "Janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari." Quran Surat Al-Hujurat 49, 2.
Sabit langsung menghindari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ia amat cinta kepada beliau, ia terus berada di rumahnya sehingga ia hampir tidak pernah meninggalkan rumah tersebut kecuali untuk menunaikan sholat berjamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan Sabit dan beliau bersabda, "Siapa yang dapat membawa kabar tentang Sabit kepadaku?" Salah seorang dari suku Ansyar, "Saya yang akan melakukannya, ya Rasulullah." Maka orang tersebut mendatangi rumah Sabit dan mendapati Sabit sedang berada di dalam rumah sambil bersedih dan menundukkan kepalanya. Orang Ansyar tersebut bertanya kepada Sabit, "Apa kabar, wahai Abu Muhammad?" Sabit menjawab, "Kabar buruk." Orang Ansyar tadi bertanya, "Mengapa demikian?" Sabit menjawab, "Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang bersuara keras. Seringkali suaraku melewati suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Al-Quran telah menurunkan ayat tentang hal ini sebagaimana engkau ketahui. Aku menduga bahwa seluruh amalku telah terhapus dan aku termasuk ahli neraka." Orang Ansyar tersebut kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kepada beliau apa yang telah ia lihat dan ia dengar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergi dan temuilah dia dan katakan padanya bahwa engkau bukanlah ahli neraka akan tetapi engkau ahli surga." Dan inilah kabar gembira terhebat yang pernah didengar oleh Sabit yang senantiasa ia harapkan semasa hidupnya. Sabit bin Qais turut serta dalam setiap peperangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Badar. Ia menyeburkan dirinya di medan perang demi mencari syahadah sebagaimana yang telah dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Akan tetapi ia selalu tidak menemukannya, padahal jaraknya dengan kematian melawan kemurtadan antara pasukan muslimin dan Musailamah Al-Kadzdzab pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada perang tersebut Sabit bin Qais menjadi amir pasukan suku Ansyar. Salim Buda Abu Hudzaifah menjadi amir pasukan suku Muhajirin sedangkan yang menjadi panglima pasukan adalah Khalid bin Walid. Ia menjadi panglima pasukan atas semua golongan baik Ansyar, Muhajirin maupun orang-orang Badui. Pada saat itu pasukan Musailamah mendapatkan keunggulan atas pasukan muslimin. Sehingga mereka mampu merebut kemah Khalid bin Walid dan berniat untuk membunuh istri Khalid yang bernama Ummu Tamim. Mereka berhasil memutuskan semua tali tenda kemudian merobek-robek tenda tersebut dengan cara yang amat bengis. Pada saat itu Sabit bin Qais melihat kelemahan barisan muslimin yang membuat hatinya merasa sedih dan apatis. Ia mendengarkan cercaan yang mereka saling lemparkan sehingga hatinya bertambah gundah. Para orang-orang kota menuduh para orang-orang kampung sebagai penakut. Sedang orang-orang kampung mengatakan bahwa orang-orang kota tidak becus berperang. Pada saat itulah Sabit bin Qais memakaikan minyak kematian pada tubuhnya dan ia mengenakan kain kafan. Dia berdiri dengan dipandangi oleh orang di sekelilingnya sambil berkata, "Wahai seluruh muslimin, bukan begini cara kita dulu berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah buruk tindakan kalian yang telah membuat musuh berani berhadapan dengan kalian. Alangkah buruk tindakan kalian yang takluk di hadapan para musuh." Kemudian ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, aku terlepas dari kemusyrikan yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah Musailamah dan kaumnya, dan aku juga terlepas dari apa yang diperbuat oleh mereka ini. Maksudnya adalah kaum muslimin buas berjibaku dengan para pejuang sejati lainnya. Di antaranya adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansori, Zaid bin Al-Hattab saudara Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Salim Buda Abu Hudzaifah, dan beberapa orang lainnya yang termasuk kaum mukminin yang terdahulu. Ia menyerang pasukan musuh dengan gagah berani yang menimbulkan semangat bagi pasukan muslimin dan membuat gentar pasukan musyrikin. Ia terus menebaskan pedangnya ke setiap arah sehingga ia terjerembab karena luka yang ada. Ia pun tersungkur di medan laga dengan bola mata yang tenang, gembira dengan apa yang Allah tetapkan baginya sebagai orang yang mati syahid sebagaimana yang telah diberitakan oleh kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia pun bangga dengan kemenangan yang Allah tetapkan bagi pasukan muslimin. Pada saat itu Sabit membawa sebuah baju besi yang bagus. Salah seorang prajurit muslim menjumpai tubuh Sabit lalu mengambil baju tersebut untuk ia kenakan. Pada keesokan hari setelah Sabit gugur, salah seorang prajurit bermimpi melihat Sabit yang berkata kepadanya, "Saya adalah Sabit bin Qais, apakah engkau mengenalku?" Prajurit tersebut menjawab, "Ya, aku mengenalmu." Sabit berkata, "Aku akan memberimu wasiat. Jangan kau katakan bahwa ini adalah mimpi karena itu akan membuatnya sia-sia. Kemarin saat aku telah terbunuh, ada seorang prajurit muslim yang menemui tubuhku dengan sifat ini dan itu. Kemudian ia mengambil baju besiku dan membawanya ke arah kemahnya yang terletak di perkemahan terjauh di arah Fulan. Kemudian ia meletakkannya di bawah tungku miliknya. Dan ia meletakkan pelana di atas tungku katakan kepadanya agar ia mengirimkan seorang utusan kepada orang yang mengambil baju besi tersebut, selagi masih ada di tempat itu. Aku juga berwasiat hal lain kepadamu. Janganlah engkau katakan bahwa ini adalah sebuah mimpi bunga tidur,
sebab itu akan membuatnya menjadi sia-sia. Katakanlah kepada Khalid, jika engkau menghadap Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sampaikan kepadanya bahwa Sabit bin Qais masih memiliki hutang sejumlah ini dan itu, dan Fulan budak Sabit akan dibebaskan. Asalkan dapat membayarkan hutangku maka kedua budak tersebut akan bebas merdeka. Orang tersebut terbangun. Kemudian ia menghadap Khalid bin Walid dan menyampaikan apa yang telah ia dengar dan lihat. Maka Khalid mengutus orang yang akan mengambil baju besi tersebut dari orang yang telah mengambilnya. Ternyata utusan tersebut mendapati baju besi tersebut tepat berada di tempat yang diceritakan, kemudian ia membawanya sebagaimana adanya. Begitu Khalid kembali ke Madinah, ia menceritakan kepada Abu Bakar tentang kisah Sabit bin Qais dan wasiatnya. Abu Bakar pun memperkenankan semua wasiat Sabit. Tidak ada orang sebelum dan sesudah Sabit yang wasiatnya diperbolehkan setelah kematiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai Sabit bin Qais dan menjadikannya termasuk orang yang berada pada surga tertinggi.